Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Ibu Nurul Mu'afifah yang akan menemani teman-teman belajar pada hari ini. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita dapat mengikuti pelajaran hari ini dengan baik. Nah, teman-teman, seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, yaitu teman-teman mampu mengetahui pengertian perubahan wujud benda. Yang kedua, teman-teman mampu mengetahui macam-macam perubahan wujud benda. Yang selanjutnya, teman-teman mampu mengetahui contoh peristiwa perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar materi IPA, yaitu mengenai perubahan wujud zat atau benda. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan. Teman-teman di sini ada yang tahu apa sih perubahan wujud zat atau benda itu? Ya betul, perubahan wujud zat atau benda adalah perubahan yang terjadi pada suatu benda dengan wujud atau bentuk yang berbeda. Teman-teman ketahui juga perubahan wujud zat atau benda ini bisa terjadi karena adanya peristiwa pelepasan atau penyerapan kalor. Tahukah teman-teman, setiap benda yang ada di sekitar kita pasti akan mengalami perubahan wujud, walau tidak terlalu terlihat. Perubahan wujud tersebut termasuk wujud padat, cair, dan wujud gas. Perubahan wujud benda ini biasanya terjadi akibat adanya sebuah aksi atau tindakan terhadap benda tersebut. Misalnya seperti pemanasan, pendinginan, dan pengembunan. Nah, teman-teman, ada 6 jenis perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, menguap, menyublin, dan mengkristal atau deposisi. Perubahan wujud benda ini terbagi menjadi dua, yaitu perubahan wujud benda akibat melepas kalori, yaitu mencair, menguap, dan menyublin. Sedangkan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalori, yaitu membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui pengelompokan perubahan wujud benda akibat melepaskan kalor atau panas dan perubahan wujud benda akibat menerima kalor atau panas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu beserta contohnya. Silakan disimak baik-baik ya. Macam-macam perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu membeku. Membeku adalah perubahan wujud zat cair menjadi zat padat. Dalam hal ini, jika benda cair didinginkan hingga titik bekunya, maka akan berubah wujud menjadi benda padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini ada beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud membeku dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, air yang dimasukkan ke dalam lemari pendingin, lama-kelamaan air tersebut akan berubah menjadi es. Contoh yang kedua, yaitu serbuk agar-agar yang dilarutkan ke dalam air panas, kalau dibiarkan menjadi dingin, maka akan mengeras. Contoh yang ketiga, gula jawa cair yang dimasukkan ke dalam cetakan, maka lama-kelamaan akan mengeras. Contoh yang keempat yaitu lilin yang dipanaskan akan mencair, tapi lama-kelamaan cairan lilin tersebut akan mengeras lagi jika dibiarkan di udara terbuka. Selanjutnya, jenis perubahan wujud benda yang kedua yaitu mencair.
Mencair adalah perubahan wujud zat padat menjadi zat cair. Dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas. Nah, teman-teman, berikut ini adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mencair dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama, es batu yang dipanaskan atau es krim yang dibiarkan secara terus-menerus di ruangan yang terbuka, maka lama-kelamaan akan mencair. Contoh yang kedua, yaitu mentega yang dipanaskan di atas wajan panas terlalu lama akan mencair. Contoh yang ketiga yaitu apabila kita mengalami mati lampu, maka kita akan memakai pencahayaan dari lilin dan lama-kelamaan lilin tersebut akan mencair karena dipanaskan. Contoh yang selanjutnya yaitu gula pasir yang dipanaskan di atas wajan dengan kompor yang menyala akan mencair. Teman-teman, jenis perubahan wujud benda yang berikutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud dari zat cair menjadi gas. Nah, dalam peristiwa ini, zat memerlukan energi panas atau kalor. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menguap dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penguapan terjadi pada pakaian basah yang dijemur di tempat yang terkena sinar matahari. Contoh yang kedua, bensin yang dibiarkan terbuka, maka lama-kelamaan akan habis karena berubah menjadi gas. Contoh yang ketiga, yaitu apabila kita merebus air secara terus-menerus, maka lama-kelamaan air tersebut akan habis dan berubah menjadi gas. Contoh berikutnya, saat menyemprotkan parfum ke pakaian, maka lama-kelamaan wangi tersebut akan menghilang menjadi gas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda berikutnya adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat cair. Di dalam peristiwa tersebut, gas akan melepaskan energi panasnya. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud mengembun dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu es batu yang diletakkan di dalam gelas, maka lama-kelamaan pada bagian luar gelas akan ada butiran-butiran air. Contoh yang kedua yaitu udara dingin di pagi hari yang menyebabkan adanya butiran-butiran air di atas daun. Dan contoh selanjutnya yaitu kaca yang terletak di kamar mandi akan berair jika terkena uap air panas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda berikutnya adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud dari zat padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini, maka zat tersebut akan memerlukan energi panas untuk berubah menjadi gas. Berikut adalah beberapa contoh dari bentuk perubahan wujud menyublim dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu kapur barus yang diletakkan di kamar mandi atau lemari pakaian. Lama-kelamaan akan bisa habis. Dan contoh yang kedua yaitu pengharum ruangan yang lama-kelamaan akan habis jika terkena udara. Dan contoh berikutnya, es kering yang diletakkan di ruangan terbuka maka akan menyublim dan berubah menjadi gas. Oke teman-teman, jenis perubahan wujud benda berikutnya adalah mengkristal. Mengkristal atau deposisi adalah perubahan wujud dari gas menjadi zat padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Berikut adalah beberapa contoh
dari bentuk perubahan wujud mengkristal dalam kehidupan kita sehari-hari. Contoh yang pertama yaitu uap yang ada di udara berubah menjadi butiran salju. Dan contoh yang kedua yaitu air laut yang berubah menjadi butiran garam. Dan contoh berikutnya yaitu bunga es yang melekat di dinding-dinding lemari pendingin. Oke teman-teman, agar kita lebih memahami lagi jenis-jenis perubahan wujud benda yang ada, yuk kita sama-sama cermati bagian segitiga perubahan wujud benda berikut ini. Nah, seperti yang telah kita ketahui, wujud benda dikelompokkan menjadi 3, yaitu padat, cair, dan gas. Nah, teman-teman, peristiwa perubahan wujud cair menjadi padat disebut membeku. Dan sebaliknya, perubahan wujud zat padat ke cair disebut mencair. Selanjutnya, perubahan wujud cair ke gas disebut menguap. Dan sebaliknya, perubahan wujud gas ke cair disebut mengembun. Lalu, perubahan wujud gas menjadi padat disebut mengkristal. Dan yang terakhir, perubahan wujud padat menjadi gas disebut menyublim. Nah, sampai di sini sudah paham kan teman-teman? Gampang kan ya? Nah, teman-teman, tadi kita telah belajar sehingga dapat mengetahui dan memahami jenis-jenis perubahan wujud benda dan contohnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi, dari pembelajaran hari ini dapat kita simpulkan bahwa terjadinya perubahan wujud sebenarnya karena adanya perpindahan energi panas atau kalor. Dan pada saat zat menerima atau melepaskan kalor, maka zat tersebut akan mengalami perubahan wujud. Dan kesimpulan selanjutnya yaitu pada saat zat menerima kalor, maka zat tersebut akan mengalami kenaikan suhu dan terjadi perubahan wujud. Misalnya peristiwa mencair, menguap, dan menyublim. Sedangkan saat zat melepaskan kalor, zat tersebut akan mengalami pendinginan dan juga terjadi perubahan wujud. Perubahan wujud zat yang disertai pelepasan kalor adalah peristiwa membeku, mengembun, dan mengkristal. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.